Selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai paket program aplikasi bisnis. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai pengenalan dari Microsoft Office Word. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, yaitu kita bahas mengenai perataan teks ya, kemudian find and replace, indentasi, spasi, dan list ya. Jadi kita akan bahas 5 poin ini yang akan kita gunakan langsung di sebuah dokumen yang sudah saya punya ini ya. Jadi saya akan tunjukkan. Nah, ini adalah contoh dari artikel yang sudah saya buat. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perataan. Nah, di dalam dokumen atau di Microsoft Office ya, kita bisa temukan ada 4 jenis perataan, yaitu yang pertama adalah perataan kiri, tengah, kanan, dan kiri kanan. Nah, perataan kiri yang dimaksudkan bisa kita lakukan juga dengan memberikan shortcut L, Ctrl L ya. Jadi caranya ketika kita sudah blok teks yang mau kita berikan format perataan, misalnya kita mau berikan perataan kiri, nah kita tinggal blok, kemudian kita tekan align left seperti ini, atau bisa juga kita tekan di keyboard kita Ctrl left. Nah, kemudian perataan tengah. Nah, perataan tengah atau center bisa kita lakukan dengan klik ikonnya, ataupun kita bisa tekan Ctrl E. Nah, kemudian ada align right ya, atau Ctrl R. Nah, untuk memberikan rata kanan. Nah, kemudian ada justify, yaitu Ctrl J. Jadi akan memberikan rata kiri dan kanan ya. Jadi perataan yang dimaksud itu bisa kita lakukan juga nanti di teks ya. Jadi di teks yang sudah kita blok sebelumnya ya, yang mana mau kita lakukan formatnya, kita harus blok dulu ya. Kemudian kita kembalikan, saya mau buat rata tengah, berarti saya tekan kursor, saya tekan di keyboard ya, Ctrl E. Nah, shortcutnya Ctrl E. Nah, itu untuk perataan. Kemudian ada lagi yang namanya find and replace ya. Find and replace maksudnya adalah find ini untuk mencari ya, replace ini untuk mengganti. Jadi apa yang bisa kita cari di dalam dokumen kita ini? Bisa dalam bentuk satu huruf, bisa dalam bentuk kata, ataupun bentuk kalimat yang bisa kita cari ya. Contoh kita akan lakukan dengan mencari sebuah kalimat atau sebuah kata teknologi ya. Teknologi, saya blok kata teknologi, kemudian saya tekan tombol Ctrl F ya. Ctrl F ini berfungsi untuk mencari ya, Ctrl F, atau bisa kita pilih juga di sini find ya, sama itu dengan Ctrl F. Nah, ketika kita sudah tekan Ctrl F, maka akan muncul sebuah kotak dialog yang namanya kotak dialog navigasi. Nah, dia temukan kata teknologi sebanyak 8 ya. Jadi kita bisa lihat di kata teknologi berada di page pertama atau halaman 1. Nah, dia akan tunjukkan, ketika kita sorot, dia akan tunjukkan di mana kata teknologi itu berada ya. Jadi ini ada 8 kata teknologi yang ditemukan. Kita akan cari huruf K ya. Kita tekan Ctrl F. K ditemukan sebanyak 691 huruf K di 61 kata. Jadi ada beberapa, misalnya kata didokumentasikan ya, di satu kata mempunyai 2 huruf K ya. Jadi bisa kita lihat di sini hasilnya adalah 691 huruf K di 61 kata
ya. Jadi itulah untuk mencari huruf, ya. Kemudian kita bisa mencari kalimat, ya. Kita close dulu. Kita mau cari sebuah kalimat seperti ini, ya. Kita blok kalimatnya, ya. Kita blok kalimatnya, kemudian kita tekan tombol Ctrl F untuk mencari. Nah, dari pencarian kita terdapat satu hasil, yaitu ditemukan satu kalimat. Nah, tujuannya untuk mencari kalimat adalah supaya kita melihat apakah ada yang kita tuliskan atau yang kita ketikkan itu kalimat yang berulang. Misalnya seperti itu, kita mau mencari apakah kata-kata ini atau kalimat ini pernah kita ketikkan berulang enggak. Nah, jadi kita bisa cari dengan menggunakan navigasi atau find, ya. Jadi kita temukan satu kalimat yang kita sorot tadi, kita temukan ada satu kali. Oke, nah itu untuk find. Nah, kemudian ada lagi yang namanya replace. Replace itu fungsinya adalah untuk menggantikan kata yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, contoh, kita mau mengganti kata ikan, misalnya kata ikan. Jadi caranya kita harus blok dulu kata ikan, ya. Kemudian kita lakukan replace, ya. Bisa kita replace, tekan tombol replace, atau bisa kita juga lakukan dengan Ctrl H, ya. Nah, jadi akan terbuka sebuah kotak dialog replace, find and replace. Di tab replace kita akan cari kata ikan. Nah, kemudian kita mau ganti jadi apa? Kita mau ganti ikannya itu menjadi ikan tuna, ya. Kata ikan kita mau ganti menjadi ikan tuna, ya. Dia akan, nah, kemudian kita akan lakukan pencarian find next. Nah, find next berarti kita mulai dari yang kita blok tadi. Nah, kita find next. Setelah kita find next, ya, dia akan ketemu ikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah kita find next, lakukanlah yang namanya replace, ya. Nah, ini memberikan. Nah, memberikan ini ternyata bukanlah yang kita maksudkan ikan, tetapi dia adalah bagian dari kata yang lain. Jadi itu tidak perlu kita ganti, karena kan kita mau menggantikan ikan menjadi ikan tuna, kan nggak mungkin memberikan tuna, nggak mungkin. Jadi kita cari yang hanya ada kata ikannya, ya. Find next lagi. Nah, ini dia ikan. Nah, ikan kita mau ganti menjadi ikan tuna. Caranya kita replace, tekan tombol replace. Nah, memastikan bukan yang kita maksud ikan, ya, berarti kita cari yang lain. Difungsikan, nah, kita cari yang lain. Kemudian didefinisikan, nah, berarti bukan yang kita maksudkan ikan tadi, ya, berarti kita find next. Menyajikan, bukan juga. Nah, diartikan, bukan juga. Didefinisikan, menyajikan, diaplikasikan, diimplementasikan. Nah, ini dia tangkahan ikan. Nah, berarti ikan ini yang kita maksudkan akan kita ganti menjadi ikan tuna. Caranya kita tekan tombol replace. Nah, seperti itu dia, berubah menjadi tangkahan ikan tuna. Nah, itu untuk replace, berarti kita menggantikan teks yang sebelumnya menjadi teks yang kita pilih, ya, yang akan kita lakukan perubahan. Nah, kemudian kita mau, misalnya kita lakukan pencarian kata tangkahan, ya, tangkahan, ya. Kita akan lakukan pencarian kata tangkahan, kita ganti menjadi gudang,
misalnya, ya. Kita lakukan pencarian. Nah, ini dia. Ya, jadi kita langsung bisa menggantikan kata tangkahan sekaligus yang ada di dalam dokumen ini dengan cara replace all. Berarti dia akan mencari berapa perubahan yang bisa kita ganti. Ada 26 yang bisa kita ganti. Ya, kita klik OK, ya. Kemudian kita cari lagi replace all. Nah, all done. Ya, berarti semuanya sudah digantikan. Jadi semua kata tangkahan ikan akan berubah menjadi gudang. Nah, itu dia untuk find and replace. Nah, kemudian ada indentasi. Nah, indentasi yang dimaksudkan di sini adalah untuk memberikan penanda bahwa ada paragraf baru yang akan diberikan tanda menjorok ke kanan seperti ini, ya. Paragraf baru berarti ada tanda seperti ini. Kita akan memberikan indentasi, ya. Biasa indentasi itu berukuran 1,5 inci, ya, tapi kita bisa set di sini, ya. Misalnya saya kasih dengan memberikan tombol tab. Nah, tab biasanya itu berada di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita berikan yang namanya indentasi, kita bisa mengetahui bahwa ini merupakan satu paragraf yang baru, ya. Nah, selain kita memberikan tab, kita juga bisa mengatur indentasi itu dengan memperhatikan rule horizontal, ya. Kita bisa memperhatikan rule-nya, ya. Kita bisa geser hangingnya, ini ada yang bagian atas, ya. Kalau kita lihat ini di bagian atas bisa mengatur posisi di baris paling pertama paragraf tersebut. Kemudian di paling bawah, ya, ini untuk mengatur baris berikutnya, ya. Itu untuk indentasi. Atau bisa juga kita pilih, nah misalnya saya kembalikan, kita bisa juga pilih increase indent. Nah, increase indent ini akan menggeser satu blok ini ke sebelah kanan, increase indent, ya, menggeser ke dalam jauh dari margin. Nah, ini margin kita, margin tepi kiri, ya. Kalau yang namanya decrease indent berarti dia akan mendekatkan ke margin. Nah, seperti itu dia untuk indentasi. Kemudian ada lagi yang namanya spasi. Nah, spasi ini yang dimaksudkan spasi adalah spasi baris dan spasi paragraf. Jadi spasi baris ini dia akan memberikan jarak antara baris, ya, memberikan jarak antara baris. Contoh, saya akan blok satu blok ini saya akan contohkan. Nah, saya akan berikan satu spasi, ya. Saya akan bikin spasinya menjadi spasi double, ya. Kita lihat di bagian paragraf, ada di sudut kanannya ada paragraf setting, ya. Kita bisa pilih line spacingnya double misalnya, ya. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan memberikan jarak antara baris itu sebanyak 2, ya. Kemudian bisa juga kita pilih dari sini, ya. Bisa kita pilih spasinya spasi 1 atau 1,15, ya, atau 1,5. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa kita atur juga dari paragraf settingnya. Nah, itu untuk spasi baris. Kemudian ada spasi paragraf. Nah, spasi paragraf ini, ya, bisa kita lakukan untuk memberikan jarak antara paragraf, ya.
Nah, kita contohkan di baris paling atas. Nah, ini ya. Jadi ini ada, misalnya ada 2 buah paragraf ya. Saya blok 2 paragraf ini, kemudian saya kasih spasi untuk paragrafnya. Karena kita hapus dulu don't add space between paragraf, kita matikan dulu centangnya, kemudian kita kasih paragraf jarak sebelum paragraf ya. Saya kasih jaraknya itu sebanyak 5 sebelum paragraf ya. Berarti kalau dibilang sebelum paragraf, berarti dia berada di sini kira-kira ya. Nah, itu dia. Kemudian saya klik OK. Nah, inilah dia jarak yang diberikan sebelum paragrafnya. Nah, kemudian saya pilih lagi ya. Saya masuk ke paragraf setting. Misalnya saya mau kasih jarak setelah paragraf. Nah, jarak setelah paragraf itu berarti di bagian akhir ya. Jarak di sini. Nah, saya akan tambahkan afternya misalnya 10. Kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kira-kira jaraknya ya, jaraknya after itu ada 10 poin. Nah, kalau before-nya tadi ada 5 poin. Nah, itu dia. Jadi itu untuk spasi. Nah, kemudian kita masuk yang terakhir adalah list. Nah, list ini fungsinya untuk memberikan daftar. Nah, jadi saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya Oke, kita lanjut ke list. Nah, jadi list itu biasanya digunakan untuk memberikan daftar ya. Jadi list itu terbagi menjadi 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu adalah bagian numbering ya, numbering. Nah, kemudian bagian kedua adalah bullet. Nah, jadi numbering ini bisa kita lihat di sini ya, ada tanda panah ke bawah, di situ kita klik. Nah, bisa kita lihat di situ bahwa numbering itu punya beberapa pilihan ya, beberapa pilihan yaitu angka, huruf, dan angka Romawi. Nah, seperti ini. Nah, kalau numbering itu biasa digunakan untuk daftar yang harus digunakan membuat penomoran secara berurut ya. Kemudian ada lagi yang bullet. Nah, bullet ini bisa kita buat menggunakan simbol-simbol ya, seperti itu dia. Jadi saya akan kasih contohnya ya, misalnya ini jenis-jenis aplikasi sistem komputer. Nah, jadi ini kita gunakan ada 7 ya, kita menggunakan ini yang namanya numbering. Kita bisa pilih ya. Nah, misalnya saya akan none-kan dulu. Nah, jadi kalau kita punya ada banyak jenis-jenis, kita harus ketik 1, kemudian ketik 2, ketik 3. Nah, seperti itu kan tidak efektif ya, karena waktunya yang cukup lama. Kemudian kita harus mengatur. Nah, mengatur misalnya nih saya harus atur lurus enggak ini angkanya dengan teksnya, lurus enggak. Nah, kemudian misalnya ada kesilapan kita, ternyata setelah 3 kita ketikkan angka 9. Nah, berarti tidak terurut. Nah, jadi untuk mempermudah kita gunakanlah yang namanya numbering ya, numbering. Tapi terlebih dahulu kita blok numbering, kita pilih misalnya dengan angka yang seperti ini, atau bisa kita pilih dengan huruf. Nah, kita misalnya lakukan dengan angka. Nah, jadi ini akan terurut ya, akan terurut sesuai dengan berapa baris yang kita gunakan. Nah, ini dia ada 7 baris, berarti 7 angka lah dia. Nah, kalau misalnya saya mau ganti menjadi huruf, kita tinggal blok, tinggal pilih ganti A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu untuk numbering
Nah, kemudian bisa kita buat yang namanya violet. Nah, kita tinggal pilih violet ini seperti apa. Nah, di sini sudah ada disajikan berdasarkan yang sudah saya sudah gunakan sebelumnya. Nah, kemudian saya bisa ganti. Saya nggak mau nih misalnya simbolnya. Nah, saya bisa pilih di sini ada define new violet. Saya pilih dengan violet karakter simbol. Nah, saya mau simbol yang seperti ini. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, ini kan warnanya hitam. Saya mau ganti warnanya. Warnanya saya mau warna merah. Nah, kemudian saya klik OK. Kemudian klik OK. Oke, belum terganti ya. Nah, jadi saya mau warnanya warna merah. Ya, saya klik lagi tadi ini ya. Saya klik define new bullet, kemudian fontnya pilih, ini kita pilih underline, harusnya kita pilih font color ya. Oke ya, kemudian saya klik oke. Nah, jadi warna dari simbolnya akan berubah menjadi warna yang kita pilih. Nah, itu untuk numbering dan violet. Kemudian numbering dan violet ini bisa kita buat multi level ya. Bisa kita buat multi level, contoh seperti ini. Ya. Bisa kita buat multi level. Ya, dengan cara misalnya saya mau berikan nih contoh aplikasi kantor, saya ketikkan contohnya, kemudian saya klik enter. Saya mau kasih contoh-contoh aplikasi kantor ini dengan cara memberikan satu tab. Nah, jadi contoh dari aplikasi kantor misalnya Microsoft Office. Nah, Word kah, atau Excel kah, atau Access kah, ataukah PowerPoint kah. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian ada lagi aplikasi multimedia, saya ketikkan contohnya, kemudian saya berikan titik 2, kemudian saya enter. Nah, saya memberikan contoh dari multimedia ini. Nah, saya klik tab sekali. Nah, saya klik tab sekali untuk memberikan level yang baru dari si aplikasi multimedia. Nah, contohnya adalah VLC. Kemudian saya enter lagi untuk membuat yang kedua, yaitu Winamp misalnya. Nah, kemudian ada lagi aplikasi desain grafis, misalnya saya berikan contohnya, kemudian saya enterkan, saya kasih tab satu kali. Jadi contohnya adalah Corel Draw misalnya, ya kan. Kemudian ada lagi aplikasi permainan. Nah, contohnya, jadi contohnya adalah saya kasih satu kali, saya kasih tab satu kali, Mobile Legends misalnya. Kemudian yang kedua ada lagi PUBG. Nah, contohnya ya. Kemudian bisa saya ganti ini, saya ganti jenisnya, misalnya saya mau pilih yang seperti ini, atau saya mau pilih yang violet lagi menggunakan gambar yang lain atau simbol yang lain seperti ini. Jadi misalnya saya mau buat lagi multi levelnya lagi bisa. Nah, saya tinggal kasih tab satu lagi. Nah, seperti itu dia. Jadi itulah untuk si numbering dan violet. Oke, hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian silahkan di share videonya dan di like videonya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah tonton.
Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.